Jumat, 11 Maret tahun 2011, jam 14:46 waktu setempat. Hari itu akan selamanya terukir dalam sejarah Jepang sebagai salah satu hari paling kelam. Di lepas pantai timur laut Pulau Honshu, lempeng Pasifik tiba-tiba menyelinap di bawah lempeng Amerika Utara. Gesekan dahsyat ini melepaskan energi luar biasa, memicu gempa bumi dengan kekuatan magnitudo ke-9,1. Gempa ini bukan gempa biasa. Ini adalah gempa terkuat yang pernah tercatat dalam sejarah Jepang dan salah satu yang terkuat di dunia. Guncangannya begitu hebat hingga terasa sampai ke Tokyo, yang jaraknya ratusan kilometer dari pusat gempa. Gedung-gedung tinggi bergoyang hebat, jalanan retak, dan sirena peringatan meraung di seluruh penjuru negeri, menandai awal dari sebuah malapetaka yang berlapis. Gempa dahsyat ini terjadi di dasar laut, yang berarti ancaman berikutnya jauh lebih mengerikan, tsunami. Kurang dari 1 jam setelah guncangan pertama, gelombang raksasa mulai menerjang pesisir timur laut Jepang. Di beberapa tempat, ketinggian gelombang mencapai lebih dari 40 meter, setara dengan gedung 12 lantai. Gelombang hitam pekat itu melahap apa saja yang ada di hadapannya. Kota-kota pesisir seperti Sendai, Ishinomaki, dan Rikuzen Takata hancur lebur. Rumah, mobil, kapal, dan seluruh infrastruktur tersapu bersih seolah-olah hanya mainan. Rekaman udara yang disiarkan ke seluruh dunia menunjukkan pemandangan yang tak terbayangkan. Air laut bercampur lumpur dan puing-puing mengalir deras ke daratan, menenggelamkan ribuan hektar lahan pertanian dan pemukiman. Skala kehancurannya benar-benar apokaliptik. Di tengah kekacauan itu, ada satu fasilitas yang menjadi pusat perhatian dunia dengan penuh kecemasan, pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi. Terletak di pesisir, pembangkit ini sebenarnya sudah dirancang untuk tahan gempa. Dan benar saja, reaktor-reaktornya secara otomatis mati begitu guncangan terdeteksi, sesuai prosedur keselamatan. Masalahnya, sistem pendingin reaktor masih membutuhkan listrik untuk terus bekerja, mencegah inti reaktor dari panas berlebih. Disinilah bencana kedua dimulai. Tsunami yang datang jauh lebih tinggi dari dinding laut pelindung yang dibangun di sekitar pembangkit. Gelombang setinggi 14 meter itu dengan mudah melompati dinding dan membanjiri seluruh area pembangkit. Air laut merusak generator diesel darurat yang seharusnya menyediakan listrik cadangan untuk sistem pendingin. Tanpa pendinginan, suhu di dalam inti reaktor mulai naik secara drastis. Tekanan di dalam bejana reaktor melonjak tinggi. Para teknisi di ruang kontrol berjuang mati-matian, mencoba segala cara untuk mendinginkan reaktor dengan sumber daya yang sangat terbatas. Mereka mencoba menggunakan aki mobil, bahkan memompa air laut secara manual sebagai upaya terakhir. Namun, semua sia-sia. Dalam beberapa jam dan hari berikutnya, 3 dari 6 reaktor di Fukushima Daiichi mengalami pelelehan inti atau meltdown. Ini adalah skenario terburuk dalam kecelakaan nuklir. Hidrogen yang terbentuk dari reaksi uap air dengan selongsong bahan bakar zirkonium yang super panas menyebabkan serangkaian ledakan dahsyat di gedung reaktor nomor 1, 3, dan 4. Atap dan dinding bangunan hancur, melepaskan material radioaktif dalam jumlah besar ke atmosfer. Dampaknya sungguh mengerikan. Pemerintah Jepang segera menetapkan zona evakuasi di sekitar pembangkit, yang terus diperluas seiring memburuknya situasi. Lebih dari 160.000 penduduk terpaksa meninggalkan rumah mereka, banyak di antaranya tidak pernah bisa kembali lagi. Mereka meninggalkan segalanya, rumah, pekerjaan, kenangan, dan komunitas yang telah mereka bangun seumur hidup. Kota-kota di sekitar Fukushima menjadi kota hantu, sunyi dan ditinggalkan, terkontaminasi oleh radiasi yang tak terlihat namun mematikan. Tragedi ini bukan hanya tentang kerusakan fisik, tapi juga luka psikologis yang mendalam bagi para pengungsi yang kehilangan segalanya. Secara keseluruhan, gempa bumi dan tsunami 2011 merenggut nyawa hampir 20.000 orang, dengan ribuan lainnya masih dinyatakan hilang. Angka ini belum termasuk mereka yang meninggal kemudian akibat kondisi sulit di pengungsian atau masalah kesehatan yang dipicu oleh stres dan trauma. Tragedi ini meninggalkan luka yang sangat dalam bagi bangsa Jepang. Namun, di tengah kehancuran, ada banyak kisah kepahlawanan yang luar biasa. Para petugas pemadam kebakaran, tentara, dan teknisi pembangkit listrik yang kemudian dikenal sebagai Fukushima 50. Mereka adalah sekelompok pekerja yang memilih untuk tetap tinggal di pembangkit yang hancur dan terpapar radiasi tingkat tinggi, berjuang tanpa lelah untuk menstabilkan reaktor dan mencegah bencana yang lebih besar.
Mereka mempertaruhkan nyawa mereka demi melindungi jutaan orang lain. Keberanian mereka adalah secercah harapan di tengah kegelapan. Kisah dramatis lainnya datang dari para penyintas. Seorang pria bernama Hiromitsu Shinkawa ditemukan terapung di laut lepas, berpegangan pada atap rumahnya yang hancur 2 hari setelah tsunami. Ia diselamatkan oleh kapal perusak Angkatan Laut Jepang, sekitar 15 km dari pantai. Ada juga kisah seorang wali kota yang terus mengirimkan peringatan bahaya tsunami melalui pengeras suara balai kota sampai detik-detik terakhir sebelum gelombang menelannya. Pesan terakhirnya menyelamatkan banyak nyawa warganya. Kisah-kisah ini menunjukkan ketangguhan luar biasa dari semangat manusia dalam menghadapi tragedi yang tak terbayangkan. Solidaritas global pun mengalir deras. Bantuan kemanusiaan, tim penyelamat, dan ahli dari seluruh dunia datang ke Jepang untuk membantu upaya pemulihan. Pasca bencana, Jepang menghadapi tugas raksasa, membersihkan dan mendekontaminasi area Fukushima. Proses ini diperkirakan akan memakan waktu puluhan tahun dan menelan biaya ratusan miliar dolar. Jutaan ton tanah terkontaminasi harus dikeruk dan disimpan. Jutaan meter kubik air radioaktif yang digunakan untuk mendinginkan reaktor harus diolah dan disimpan dalam tangki-tangki raksasa yang memenuhi area pembangkit. Bencana ini juga memicu perdebatan sengit di seluruh dunia tentang keamanan energi nuklir. Banyak negara, termasuk Jerman, memutuskan untuk menghentikan program nuklir mereka secara bertahap. Jepang sendiri menonaktifkan semua reaktor nuklirnya untuk sementara waktu guna melakukan peninjauan keselamatan menyeluruh. Lebih dari 1 dekade kemudian, Jepang telah bangkit kembali dengan cara yang luar biasa. Kota-kota yang hancur telah dibangun kembali, dengan infrastruktur yang lebih tangguh dan sistem peringatan dini yang lebih canggih. Namun, bekas luka dari 11 Maret tahun 2011 masih tetap ada. Bagi banyak orang, terutama para pengungsi Fukushima, kehidupan tidak akan pernah sama lagi. Tragedi ini adalah pengingat yang kuat akan kekuatan alam yang dahsyat dan kerapuhan teknologi manusia. Ini adalah pelajaran tentang pentingnya kesiapsiagaan, keberanian dalam menghadapi kesulitan, dan kekuatan solidaritas untuk membangun kembali dari puing-puing. Kisah gempa, tsunami, dan bencana nuklir Fukushima akan terus diceritakan dari generasi ke generasi, bukan hanya sebagai catatan tragedi, tetapi juga sebagai bukti ketahanan dan semangat bangsa Jepang yang tak pernah padam. Semuanya dimulai pada jam 14:46 waktu setempat. Gempa bumi berkekuatan 9,0 skala Richter, yang kemudian dikenal sebagai gempa besar Jepang Timur, terjadi di bawah Samudra Pasifik, sekitar 70 km di lepas pantai semenanjung Moshika, Tohoku. Ini bukan gempa biasa. Ini adalah gempa terkuat yang pernah tercatat dalam sejarah Jepang dan salah satu yang terkuat di dunia. Getarannya begitu kuat hingga menggeser Pulau Honshu, pulau utama Jepang, sejauh 2,4 meter ke arah timur. Bahkan, sumbu rotasi bumi pun ikut bergeser sekitar 10 hingga 25 cm. Bayangkan betapa masifnya kekuatan alam yang sedang bekerja saat itu. Bagi warga Jepang, gempa bumi adalah bagian dari kehidupan. Mereka punya sistem peringatan dini yang canggih dan bangunan tahan gempa yang luar biasa. Saat peringatan berbunyi 1 menit sebelum guncangan utama tiba, banyak orang sudah siap. Namun, tidak ada yang bisa mempersiapkan mereka untuk apa yang terjadi selanjutnya. Gempa bumi bawah laut ini memicu serangkaian gelombang tsunami yang mematikan. Hanya dalam hitungan menit, gelombang setinggi hingga 40 meter, setara dengan gedung 12 lantai, meluncur menuju daratan dengan kecepatan jet. Peringatan tsunami dikeluarkan, tetapi waktu evakuasi sangat terbatas. Gelombang hitam raksasa itu menyapu bersih apapun yang menghalangi jalannya. Kota-kota pesisir seperti Rikuzen Takata, Minamisan Riku, dan Funato hampir seluruhnya lenyap dari peta. Mobil, rumah, kapal, dan puing-puing lainnya terseret seperti mainan. Video-video amatir yang merekam kejadian ini menunjukkan pemandangan yang surreal dan menakutkan, seolah adegan dari film kiamat. Air laut masuk hingga 10 km ke daratan di beberapa area, menelan sawah, jalan raya, dan seluruh komunitas. Infrastruktur hancur total, listrik, air, dan komunikasi terputus, mengisolasi jutaan orang. Dampak kemanusiaannya sangat menghancurkan. Lebih dari 19.700 orang tewas atau hilang. Ratusan ribu lainnya kehilangan rumah dan mata pencaharian mereka, menjadi pengungsi di negeri sendiri.
Cerita-cerita dari para penyintas sungguh memilukan. Ada seorang ayah yang harus melepaskan genggaman tangan istrinya saat mereka terseret arus. Ada anak-anak yang terpisah dari orang tuanya selamanya. Di tengah kekacauan, ada juga kisah-kisah kepahlawanan yang luar biasa. Para guru yang mengorbankan diri untuk menyelamatkan murid-muridnya, dan warga yang saling membantu berbagi makanan dan tempat berlindung. Solidaritas masyarakat Jepang benar-benar bersinar di saat-saat tergelap. Namun, mimpi buruk itu belum berakhir. Saat tsunami menerjang, ia juga menghantam pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi yang terletak di pesisir prefektur Fukushima. Pembangkit ini sebenarnya dirancang untuk tahan gempa dan memiliki tembok laut untuk melindunginya dari tsunami. Namun, tembok laut setinggi 5,7 meter itu tidak ada apa-apanya dibandingkan gelombang setinggi 14 meter yang datang. Air laut membanjiri pembangkit, merusak sistem pendingin darurat yang ditenagai oleh generator diesel. Tanpa sistem pendingin, 3 dari 6 reaktor nuklir di sana mulai mengalami panas berlebih. Inilah awal dari bencana nuklir terburuk sejak Chernobyl. Dalam beberapa hari berikutnya, terjadi serangkaian ledakan hidrogen di gedung reaktor nomor 1, 3, dan keempat. Ledakan ini melepaskan material radioaktif dalam jumlah besar ke atmosfer dan Samudra Pasifik. Inti reaktor di unit 1, 2, dan 3 mengalami pelelehan inti atau meltdown. Ini adalah skenario terburuk bagi sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir. Pemerintah Jepang segera menetapkan zona evakuasi di sekitar pembangkit. Awalnya radius 3 km, lalu diperluas hingga 20 km, dan akhirnya lebih jauh lagi di beberapa area dengan tingkat kontaminasi tinggi. Lebih dari 160.000 penduduk terpaksa meninggalkan rumah mereka, seringkali dengan hanya membawa pakaian yang mereka kenakan. Mereka tidak tahu kapan, atau bahkan apakah, mereka bisa kembali. Kota-kota di sekitar Fukushima menjadi kota hantu, kosong dan sunyi, membeku dalam waktu. Hewan peliharaan ditinggalkan, dan ladang pertanian terbengkalai. Upaya untuk menstabilkan reaktor adalah sebuah misi yang heroik dan sangat berbahaya. Sekelompok pekerja, yang kemudian dijuluki Fukushima 50, tetap tinggal di lokasi untuk melawan bencana. Mereka adalah insinyur, teknisi, dan petugas pemadam kebakaran yang mempertaruhkan nyawa mereka, bekerja dalam kondisi ekstrem dengan paparan radiasi tinggi, untuk memompa air laut ke reaktor yang terlalu panas. Mereka berjuang dalam kegelapan, hanya dengan senter, dikelilingi oleh bahaya ledakan dan kontaminasi radioaktif. Tanpa pengorbanan mereka, bencana ini bisa jadi jauh lebih buruk, bahkan mengancam Tokyo. Bencana Fukushima Daiichi dinilai mencapai level 7 pada skala peristiwa nuklir internasional, level tertinggi yang sama dengan Chernobyl. Kontaminasi radioaktif menyebar melalui udara, tanah, dan air. Produk pertanian dan perikanan dari Fukushima dan sekitarnya dilarang di banyak negara karena kekhawatiran kontaminasi. Dampak jangka panjang terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan masih terus dipelajari hingga hari ini. Ada peningkatan risiko kanker tiroid di kalangan anak-anak yang terpapar radiasi, meskipun hubungan sebab akibatnya masih menjadi perdebatan ilmiah. Proses pemulihan dan dekontaminasi adalah tugas yang monumental, diperkirakan akan memakan waktu puluhan tahun dan biaya ratusan miliar dolar. Para pekerja harus membersihkan tanah, mencuci bangunan, dan menyimpan jutaan kantong berisi tanah dan puing-puing yang terkontaminasi. Air yang digunakan untuk mendinginkan reaktor yang meleleh juga menjadi masalah besar. Air ini menjadi sangat radioaktif dan harus disimpan dalam ribuan tangki besar di lokasi pembangkit, yang kini semakin penuh. Pemerintah Jepang baru-baru ini memulai proses pelepasan air olahan ini ke laut, sebuah keputusan yang menimbulkan kontroversi internasional meskipun diklaim aman. Bencana ini mengubah pandangan dunia terhadap energi nuklir. Jerman, misalnya, memutuskan untuk menutup semua pembangkit listrik tenaga nuklirnya secara bertahap. Negara lain, termasuk Jepang sendiri, meninjau ulang standar keselamatan nuklir mereka secara besar-besaran. Pelajaran yang didapat dari Fukushima sangat pahit. Jangan pernah meremehkan kekuatan alam dan selalu siapkan rencana untuk skenario terburuk, bahkan yang tampaknya mustahil sekalipun. Lebih dari 1 dekade kemudian, Jepang masih dalam proses pemulihan. Beberapa area di zona evakuasi telah dibuka kembali, dan sebagian kecil penduduk mulai kembali, mencoba membangun kembali kehidupan mereka. Namun, banyak juga yang memilih untuk tidak kembali,
trauma dengan apa yang telah terjadi dan khawatir akan radiasi yang tersisa. Bekas luka dari 11 Maret tahun 2011, baik fisik maupun psikologis, masih sangat terasa. Kisah gempa besar Jepang Timur dan bencana nuklir Fukushima adalah pengingat yang kuat akan kerapuhan kita di hadapan kekuatan alam dan bahaya teknologi yang kita ciptakan. Namun, ini juga merupakan kisah tentang ketahanan, keberanian, dan solidaritas manusia yang luar biasa dalam menghadapi tragedi. Semangat rakyat Jepang untuk bangkit kembali, atau Gan baru, menjadi inspirasi bagi kita semua. Jumat, 11 Maret tahun 2011, jam 2:46 siang waktu Jepang, sebuah guncangan dahsyat mengguncang dasar laut di lepas pantai Pasifik Tohoku. Ini bukan gempa biasa. Dengan magnitudo 9,1, gempa ini tercatat sebagai yang terkuat dalam sejarah Jepang dan salah satu yang terkuat yang pernah terekam di dunia. Gempa ini terjadi di zona subduksi, tempat lempeng Pasifik menyusup ke bawah lempeng Amerika Utara. Selama berabad-abad, tekanan terus menumpuk di patahan ini. Hari itu, tekanan tersebut akhirnya lepas dalam sebuah pergeseran tektonik raksasa. Dasar laut terangkat hingga puluhan meter, memindahkan volume air yang luar biasa besar dan menciptakan gelombang pembunuh tsunami. Sistem peringatan dini tsunami Jepang, yang paling canggih di dunia, langsung beraksi. Sirine meraung-raung di sepanjang pesisir. Peringatan disiarkan di televisi dan radio, mendesak warga untuk segera lari ke tempat yang lebih tinggi. Tapi tidak ada yang siap menghadapi skala bencana yang akan datang. Kurang dari 1 jam setelah gempa, gelombang pertama menerjang. Di beberapa tempat, tinggi tsunami mencapai lebih dari 40 meter, setara gedung 12 lantai. Gelombang ini melaju ke daratan dengan kecepatan ratusan kilometer per jam, menyapu bersih apapun yang ada di jalurnya. Mobil, rumah, kapal, dan bangunan terseret seperti mainan. Kota-kota pesisir seperti Sendai, Minami Sanriku, dan Ishinomaki luluh lantak dalam hitungan menit. Di tengah kekacauan itu, ada satu fasilitas yang menjadi pusat perhatian dunia, pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi. Pembangkit ini sebenarnya sudah dirancang untuk tahan gempa. Begitu guncangan terjadi, 3 reaktor yang sedang aktif otomatis mati sesuai prosedur. Listrik dari jaringan utama terputus, tapi generator diesel darurat langsung menyala untuk tetap mendinginkan inti reaktor. Tampaknya, krisis awal berhasil diatasi, tapi mimpi buruk yang sesungguhnya baru saja dimulai. Tsunami yang datang jauh lebih tinggi dari dinding laut pelindung yang dibangun di sekitar pembangkit. Gelombang raksasa itu menerobos pertahanan, membanjiri seluruh kompleks. Air laut merusak dan mematikan semua generator diesel darurat. Tanpa listrik, sistem pendingin vital di reaktor 1, 2, dan 3 lumpuh total. Inilah awal dari bencana nuklir. Di dalam reaktor, suhu inti mulai naik secara drastis. Batang bahan bakar uranium mulai terlalu panas dan meleleh. Proses ini disebut meltdown atau pelelehan inti reaktor. Panas ekstrem menyebabkan air di dalam bejana reaktor menguap, menciptakan tekanan uap yang sangat tinggi. Selain itu, suhu yang sangat panas menyebabkan reaksi kimia antara selubung zirkonium bahan bakar dengan uap air, menghasilkan gas hidrogen yang sangat mudah meledak. Para teknisi dan pekerja di Fukushima berjuang mati-matian, mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengendalikan situasi. Mereka mencoba menyuntikkan air laut ke dalam reaktor sebagai upaya terakhir untuk mendinginkannya. Tapi kerusakan sudah terlalu parah. Tekanan di dalam gedung reaktor menjadi tak terkendali. Pada tanggal 12 Maret, sehari setelah gempa, ledakan hidrogen pertama terjadi di gedung reaktor unit 1, menghancurkan bagian atas bangunan. 2 hari kemudian, 14 Maret, ledakan serupa merobek gedung reaktor unit ketiga. Dan pada 15 Maret, ledakan kembali terjadi, kali ini di unit 2 dan juga unit 4, meskipun unit 4 sedang tidak aktif saat gempa. Setiap ledakan melepaskan sejumlah besar material radioaktif ke atmosfer, mencemari udara, tanah, dan lautan. Awan radioaktif menyebar, dibawa oleh angin ke berbagai wilayah. Pemerintah Jepang segera bertindak. Zona evakuasi diperluas secara bertahap. Awalnya radius 3 km, lalu 10, dan akhirnya 20 km. Lebih dari 160.000 penduduk terpaksa meninggalkan rumah mereka, meninggalkan semua yang mereka miliki, tanpa tahu kapan bisa kembali. Banyak dari mereka tidak akan pernah bisa kembali. Dampak dari bencana ganda ini sangat menghancurkan. Secara resmi,
Hampir 20.000 orang tewas atau hilang akibat gempa dan tsunami. Kehancuran infrastruktur sangat masif, dengan kerugian ekonomi diperkirakan mencapai ratusan miliar dolar, menjadikannya bencana alam termahal dalam sejarah. Tapi bencana nuklir Fukushima menambahkan dimensi lain yang lebih mengerikan. Kontaminasi radioaktif memaksa seluruh komunitas direlokasi. Pertanian dan perikanan di wilayah terdampak hancur. Produk-produk dari Fukushima dicap berbahaya, meskipun banyak yang sudah terbukti aman. Stigma ini bertahan selama bertahun-tahun. Di balik angka-angka statistik, ada kisah-kisah manusia yang luar biasa dramatis. Rekaman video amatir menunjukkan detik-detik saat tsunami menerjang, menelan daratan dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Kita melihat orang-orang berlari menyelamatkan diri, mobil-mobil mencoba melarikan diri tapi akhirnya tersapu arus deras. Ada kisah para pahlawan tanpa nama yang dikenal sebagai Fukushima 50. Mereka adalah sekelompok pekerja yang tetap tinggal di pembangkit yang hancur untuk mencoba menstabilkan reaktor, meskipun terpapar radiasi tingkat tinggi. Pengorbanan mereka mencegah bencana yang jauh lebih buruk. Kisah para penyintas juga sangat menyentuh. Seorang pria bernama Yasuo Takamatsu belajar menyelam di usia senja, hanya untuk terus mencari jasad istrinya yang hilang ditelan tsunami. Setiap minggu, ia menyelam di lautan yang sama yang telah merenggut segalanya darinya, sebuah pencarian cinta yang tak kenal akhir. Ada juga kisah tentang telepon angin di sebuah taman. Sebuah bilik telepon tua yang tidak terhubung kemanapun, tempat para penyintas datang untuk berbicara dengan orang-orang terkasih yang telah tiada, melepaskan rindu dan kesedihan mereka. 10 tahun lebih telah berlalu sejak tragedi itu. Jepang telah menunjukkan ketangguhan yang luar biasa dalam membangun kembali. Kota-kota yang hancur perlahan bangkit dari puing-puing. Teknologi dekontaminasi dan robotika canggih dikerahkan untuk membersihkan area Fukushima. Namun, luka yang ditinggalkan bencana ini sangat dalam. Ribuan orang masih hidup sebagai pengungsi internal. Pertarungan melawan kontaminasi radioaktif adalah proyek jangka panjang yang akan memakan waktu puluhan tahun. Bencana nuklir Fukushima juga mengubah persepsi dunia tentang energi nuklir. Banyak negara meninjau kembali program nuklir mereka. Jerman, misalnya, memutuskan untuk menutup semua reaktor nuklirnya. Tragedi 11 Maret tahun 2011 adalah pengingat yang kuat tentang kekuatan alam yang dahsyat dan kerapuhan teknologi manusia. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana satu bencana alam bisa memicu bencana teknologi dengan konsekuensi yang berkelanjutan. Dari puing-puing gempa, tsunami, dan krisis nuklir, kita belajar pelajaran berharga tentang kesiapsiagaan bencana, keamanan nuklir, dan yang terpenting, tentang kekuatan, ketahanan, dan harapan roh manusia dalam menghadapi tragedi yang tak terbayangkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kami agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.